Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di pembelajaran dalam jaringan. Sebagaimana kegiatan belajar mengajar kita selama di pandemi COVID-19. Baik, menyambung materi kita minggu lalu yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pemeliharaan atau merawat dari sistem bahan bakar bensin. Kompetensi yang harus kita capai yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu atau kita pahami adalah memahami sistem bahan bakar bensin. 4.2 sistem bahan bakar bensin sesuai SOP atau SOP yang dimiliki oleh pabrikan kendaraan masing-masing. Selanjutnya, indikator pencapaian atau indikator pembelajaran yang harus kita capai adalah mengidentifikasi sistem bahan bakar bensin sesuai buku literatur. Yang kedua adalah memperbaiki komponen sistem bahan bakar bensin sesuai dengan SOP yang akan disampaikan di sekolah maupun SOP yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan. Sebelum kita melanjut ke materi pembahasan, silahkan simak video berikut. Bekerjanya mesin pada kendaraan bermesin bensin disebabkan oleh 3 komponen penting, yaitu adanya bahan bakar, udara, dan percikan bunga api. Komponen bahan bakar menjadi bagian penting karena bahan utama dalam proses pembakaran adalah bahan bakar. Sistem yang menyuplai bahan bakar mesin adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara mekanik, sehingga perlukan perawatan, pemeriksaan, bahkan perbaikan. Bagaimana cara memperbaiki sistem bahan bakar bensin? Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas sistem bahan bakar konvensional, pemahaman sistem bahan bakar, serta cara pemeriksaan dan perawatan komponen sistem bahan bakar konvensional. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pengantar sistem bahan bakar. Seperti yang sudah dipaparkan secara singkat tadi di video awal, ya. Jadi sistem bahan bakar yang terdapat pada kendaraan adalah untuk menyuplai bahan bakar dan udara masuk dalam ruang bakar, ya. Jadi kurang lebihnya mengabutkan bahan bakar agar yang dari cair, ya, kemudian bisa menjadi gas atau uap. Nah, sistem bahan bakar berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam mesin, ya. Selanjutnya, sistem bahan bakar juga berfungsi untuk mengatur volume suplai bahan bakar, ya. Jadi volume suplai bahan bakar, jumlah bahan bakar, ya, yang dibutuhkan oleh mesin bervariasi. Nah, nanti akan diatur oleh sistem bahan bakar, ya. Komponen apakah yang bekerja? Kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama adalah kita kenal komponen. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar. Yang ketiga adalah tekanan. Selanjutnya yang kelima injektor, dan yang keenam tutup tangki bahan bakar. Oke, ini contoh singkat mengenai komponen sistem bahan bakar dengan sistem penginjeksian atau sistem bahan bakar FI, ya, EFI, Electronic Fuel Injection. Oke, selanjutnya komponen dari sistem bahan bakar yaitu adalah tangki bahan bakar terbuat dari lembaran baja tipis. Bagian tangki dilapisi dengan bahan pencegah anti karat. Nah, tangki bahan bakar biasanya terletak di bagian belakang, ada juga yang di tengah, ya. Tangki bahan bakar dilengkapi dengan penyekat atau separator untuk menahan atau mencegah perubahan permukaan bahan
bakar. Bahasa yang sering kita kenal menahan goncangan ya, supaya tidak timbul goncangan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan pada tangki bahan bakar dan keseimbangan kendaraan itu sendiri. Ya. Selanjutnya dalam tangki bahan bakar juga ada saluran masuk ya, bahan bakar dan saluran keluar. Ya. Saluran masuk dan saluran keluar kita lanjutkan. Saluran masuk atau saluran utama bahan bakar atau saluran utama adalah terletak 2-3 cm dari dasar tangki. Ya. Ini dirancang agar mencegah endapan dan air dalam bensin ikut terhisap ke dalam saluran. Ya. Nah, ini untuk gambar yang ini nanti sudah saya upload ke Google Class, kita bisa diskusikan di sana bagi yang kurang jelas. Selanjutnya ada saluran bahan bakar. Pada sistem bahan bakar terdapat 3 saluran bahan bakar sebagai berikut. Saluran utama berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Selanjutnya saluran pengembali berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki. Ya. Terus selanjutnya saluran uap, yaitu saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC hasil uap bensin ya dari tangki bahan bakar ke kargo kanister. Selanjutnya ada saringan bahan bakar ya. Seperti yang kita tahu, saringan bahan bakar biasanya ditempatkan tidak jauh dari tangki bahan bakar ya. Alat ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin maupun di dalam tangki bahan bakar. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar yang biasa digunakan pada mesin bensin adalah pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan elektrik. Jadi ada 2 macam ya. Nah, ini bagian dalamnya, fisik dalamnya. Nah, pompa bahan bakar mekanik digerakkan oleh mesin itu sendiri, sedangkan pompa bahan bakar listrik digerakkan oleh arus listrik. Ya. Nah, cara kerjanya dari pompa ada 2 jenis, dari pompa mekanis dan pompa elektris. Kedua jenis pompa bahan bakar ini mempunyai kesamaan konstruksi. Ya, ini yang pertama, dari tonjolan rocker arm ya. Poros knob ya. Tonjolan dari rocker arm poros knob. Jadi ini begitu berada di puncak atau poros knob ya, ini akan mendorong sehingga memompa bahan bakar. Ya, ini pompa bensin elektrik ya. Cara kerja pompa bensin listrik, kunci kontak on ya. Solenoid sudah membuka ya. Komponen yang selanjutnya adalah kargo kanister ya, berfungsi untuk menampung sementara uap bensin berasal dari ruang pelampung pada karburator. Uap bensin yang ditampung oleh kargo kanister dikirim langsung ke intake manifold ya, kemudian ke ruang bakar pada saat mesin hidup. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi dari karburator. Karburator berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar, kemudian mengubahnya dalam bentuk kabut ya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita diskusikan materi yang akan saya masukkan di Google Class, kita diskusikan di Google Class. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.